Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada pagi hari yang berbahagia ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan pada sesi diskusi 5 pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar berbagai negara. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ari Rumiati. Saat ini saya mengajar di SD, tepatnya di SD Negeri 66 Kota Jambi. Nah, saat ini saya mengajar di kelas 4. Selain itu, saya juga adalah mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan NIM 501162671. Pada sesi kelima ini, saya akan menjawab ada dua pertanyaan, yaitu sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menyikapi fenomena penggunaan ChatGPT dari kelebihan dan kekurangan AI ini dapat dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada BMP MPDR 5302 serta sumber lainnya. Anda juga dapat mengutarakan pengalaman Anda dalam pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Baik, untuk saat ini memang teknologi sudah semakin maju, maka saya dan teman-teman guru juga harus mengikuti perkembangan zaman, di mana yang dulunya kita belajar hanya mengandalkan dari buku, tetapi sekarang kita sudah bisa menggunakan teknologi yang ada, yaitu menggunakan AI. Nah, sebagai pembelajar dengan AI ini sendiri kita bisa mencari bahan pembelajaran atau mencari referensi untuk mengajar anak-anak di dalam kelas. Nah, dengan menggunakan ChatGPT ini juga dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini dapat terlihat kelebihannya yaitu akses informasi yang cepat. Nah, di sini maksudnya dengan menggunakan ChatGPT, informasi dan jawaban itu sangat mudah sekali kita dapatkan. Kita tidak perlu lagi banyak membuka buku, membuka situsnya satu-satu, mencari topik tertentu, tetapi dengan GPT satu langkah sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang kita inginkan, ya. Seperti misalnya kita mau menyelesaikan soal bahasa Indonesia ataupun IPA dengan kalau kita cari manual kan biasanya satu-satu ya di buku kita cari bolak-balik. Nah, tapi dengan ChatGPT dengan satu kali pencarian saja kita sudah bisa mendapatkan jawabannya. Kemudian meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini ChatGPT ini bisa menjadi mitra berpikir, bukan hanya memberi jawaban. Ketika siswa ataupun guru bertanya dan menindaklanjuti dengan pertanyaan lanjutan, mereka dilatih untuk menganalisis, membandingkan, dan mengevaluasi informasi. ChatGPT juga bisa diminta untuk memberikan dari berbagai sudut pandang tentang suatu masalah sehingga mendorong penggunaan untuk menilai mana yang paling logis dan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah personalisasi pembelajaran. ChatGPT bisa menyesuaikan gaya penjelasan sesuai kebutuhan pengguna. Jika penggunanya adalah anak SD, ChatGPT dapat menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan konkret. Nah, itu untuk kelebihannya. Sedangkan untuk kekurangan ChatGPT itu kita jadinya ketergantungan pada teknologi tersebut. Terlalu sering kita menggunakan ChatGPT dapat membuat seseorang terlalu eh, bergantung. Jadi apa-apa kita lewat ChatGPT, apa-apa lewat ChatGPT gitu. Jadi sehingga siswa terbiasa meminta jawaban melalui ChatGPT tanpa mencoba memahami materi terlebih dahulu. Jadi anak-anak malas untuk berpikir ya. Nah, kemudian nomor dua, potensi informasi yang kurang akurat. Nah, namanya ChatGPT ini ya tidak semua informasi selalu benar atau baru. ChatGPT itu menghasilkan jawaban berdasarkan pola dari data yang sudah ada, bukan pengetahuan langsung dari dunia nyata. Sehingga kalau kita terlalu sering memakai GPT atau bergantung pada chat GPT ini, kita eh, jadinya tidak bisa berpikir kritis ya,
tidak bisa berpikir kritis. Anak-anak terlalu bergantung dan kita pun juga tidak bisa mengeksplor apa yang kita ketahui karena kita terlalu bergantung dengan jawaban di ChatGPT. Kemudian kurangnya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini penggunaan yang berlebihan dapat membuat siswa sering berinteraksi dengan layar saja, dengan HP misalnya. Jadi dia tidak ada untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, sehingga membuat siswa itu tidak bisa berdiskusi, ya. Jadi sosialnya kurang. Untuk dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan berempati dengan orang lain. Nah, untuk pengalaman saya menggunakan AI di dalam kelas, yaitu AI menjadi alat bantu yang efektif jika digunakan dengan cara yang tepat. Di kelas saya sering menggunakan teknologi ini sebagai sumber referensi tambahan. Saya juga mengintegrasikan diskusi kelompok untuk memastikan siswa tetap memiliki kesempatan berinteraksi dan belajar kolaboratif. Nah, kalau untuk di kelas saya, aplikasi AI yang sering saya gunakan, kalau untuk bahan ajar dan mencari informasi, saya biasanya menggunakan ChatGPT. Nah, digunakan sebagai alat untuk membuat rencana pembelajaran, soal, modul, dan mencari ide kreatif. Kemudian ada Kahoot. Nah, Kahoot ini adalah platform ini menggunakan game-game ya untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi membuat anak tidak bosan dalam pembelajaran sistem pembelajaran yang lama. Jadi kita sekali-sekali bolehlah mengadakan game dalam pembelajaran. Kemudian Canva. Canva ini membantu membuat media pembelajaran visual yang menarik seperti poster, presentasi dan infografis. Nah, biasanya saya mengajak anak-anak mendesain sesuatu di Canva. Nah, untuk di dalam kelas saya ini sendiri semuanya ini adalah hasil-hasil karya anak kita pembelajaran di Canva. Mungkin saya tidak bisa melihatnya satu-satu karena jadi saya bikin poster tentang misalnya mulai dari daftar pelajaran, struktur atau kata-kata yang membangun. Nah, saya coba untuk kira-kira apa ya nak ya hiasannya, bagaimana ini seperti itu. Nah, refleksi pada pertanyaan kedua itu refleksi video A Day Made of Glass 2. Nah, video A Day Made of Glass 2 itu memberikan gambaran yang menakjubkan tentang bagaimana teknologi kaca yang canggih dapat mengubah kehidupan sehari-hari kita. Video ini memvisualkan berbagai teknologi futuristik yang mungkin akan kita temui dalam waktu dekat. Berikut adalah beberapa teknologi yang sudah kita temui dan dimanfaatkan serta persiapan yang bisa kita lakukan sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi. Teknologi yang sudah ditemui dan dimanfaatkan yaitu yang pertama layar sentuh interaktif. Teknologi layar sentuh sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita mulai dari ponsel, komputer, dan tablet. Kedua, Internet of Things (IoT). Banyak perangkat dalam video yang terhubung satu sama yang lain menunjukkan konsep IoT yang sudah kita gunakan seperti perangkat rumah pintar yang dapat dikontrol melalui smartphone. Smartphone. Yang ketiga, realitas augmentasi. Teknologi ini terlihat dalam video melalui penggunaan layar kaca yang mampu menampilkan informasi tambahan di dunia nyata. Saat ini kita sudah melihat penerapannya dalam aplikasi seperti Google Lens. Nah, selanjutnya persiapan pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi ini sangat penting. Jadi sebelum kita memberikan ini kepada anak-anak, kita harus tahu dulu dan kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi teknologi. Di sini guru bisa melakukan pelatihan atau mengikuti workshop yang terkait dengan teknologi pendidikan untuk memahami dan mengimplementasikan alat-alat baru dalam proses pembelajar mengajar sehingga biar tidak salah ajar. Nah, yang kedua, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Ini menggunakan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik, seperti menggunakan platform e-learning, aplikasi pembelajaran interaktif, dan media digital lainnya. Yang ketiga, mendorong literasi digital, yaitu mengajarkan siswa tentang literasi digital, termasuk keamanan siber,
etika digital, dan cara memanfaatkan teknologi secara bijak. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan ahli teknologi, yaitu bekerja sama dengan pakar teknologi untuk mendapatkan wawasan terbaru dan mengembangkan solusi inovatif yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Nah, baik, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ChatGPT adalah alat yang powerful. Tugas pendidik adalah memanfaatkan kelebihannya untuk efisiensi dan personalisasi sambil memitigasi risiko melalui desain pembelajaran dan penilaian yang inovatif. Masa depan teknologi sudah di depan mata. Kita harus mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan karakter, terutama di kelas 4D, untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat yang adaptif di era digital. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Thank you wabarakatuh. all for watching this here video. Thank you all for watching this here video.